It's review time. Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita akan mereview 3 rider sekaligus, yang bisa dibilang ini tuh 3 rider yang fenomenal banget dari Kamen Rider Yuki. Kalau Ouja ini fenomenal karena ya karakternya super duper badass banget, dan sebagai villain tuh kerasa banget. Nah, untuk 2 karakter ini, ya kalian tau lah ya, di spin-off ya Rider Time Ryuki Kamen Rider Zio itu, mereka berdua ngapain? Jijik banget sumpah kalau inget-inget. Jadi ini dia Kamen Rider Gai, Kamen Rider Raya, dan Kamen Rider Ouja. Nah, untuk harganya sendiri, untuk Kamen Rider Gai ini saya dapat di harga 150.000. Terus untuk Kamen Rider Ouja ini kurang lebih 175 atau 180.000 gitu, saya lupa. Dan untuk Kamen Rider Raya ini saya dapat di harga 140.000. Dan untuk Kamen Rider Ouja ini meskipun second pun sekarang harganya masih tinggi loh, masih kurang lebih 160 sampai 170 ribuan lah. Dan disclaimer dulu, sebenarnya saya udah rekam ini 3 rider ini dalam kondisi yang belum ada stikernya. Kecuali si Gai sih, untuk Kamen Rider Gai itu udah ada beberapa stiker gitu. Tapi filenya tiba-tiba kehapus tanpa sengaja. Jadi sorry banget ini. Dan jujur aja saya juga kesel sih. Ya udahlah, pokoknya ini dia cuplikan pemasangan stiker dari Sodo Chronicle, Kamen Rider Raya, dan Kamen Rider Ouja. Nah, ini dia yang udah kita pasang stikernya, jadi lebih cakep pastinya. Dan sekarang langsung aja kita review satu-satu. Yang pertama adalah Kamen Rider Gai. Ini Gai-nya G-A-I ya, bukan G-A-Y. Beda, tapi spin-off-nya Ryuki di The Overtime kemarin. Yaudah, kita lanjut lagi aja. Nah, untuk bagian kepalanya, jujur ini cakep ya. Dan ini agak sakit sih, nih bagian ujung si tanduknya ini agak sakit kalau dipegang. Jadi buat kalian yang punya anak kecil hati-hati aja. Tapi untuk bagian sininya nggak terlalu sih.
Nah, ini yang paling agak bahaya menurut saya. Nah, untuk di bagian kepala, dia ini nggak ada stiker sama sekali. Dia full pre-paint dari pabriknya. Well, ini cukup bagus sih. Nah, untuk artikulasi, dia bisa berputar 360 derajat seperti ini. Bisa ke atas ke bawah kayak gini. Bisa ke depan ke belakang kayak gini. Ya copot. Ya, pokoknya kayak gitulah. Terus bisa ke kiri ke kanan juga kayak gini. Tuh. Dia sudah menggunakan 2 angle joint ball, jadi bisa seluas itulah untuk si gerakan kepalanya. Nah, untuk bagian tangannya dia bisa seperti ini. Ya, ini nggak tahu punya saya aja atau punya semuanya kayak gini, tapi gampang banget buat lepas loh buat si bahunya ini. Ya pokoknya bisa berputar 360 derajat. Terus bisa ke depan ke belakang juga kayak gini. Terus ininya bisa ke atas ke bawah juga ya. Nah, untuk tangannya diangkat bisa 90 derajat, bahkan lebih. Tuh, bisa kayak gini. Terus bisa berputar juga kayak gini. Terus bisa artikulasi siku kayak gini. Dan untuk artikulasi telapak tangannya kayak gini. Tuh. Dan ini untuk masukin si cardnya di sini. Ini juga udah pre-painted ya, bukan pakai stiker. Jadi ini cukup bagus sih menurut saya. Terus ini bagian dadanya juga silvernya kayak gini. Ditambah ada kayak detailing bulat-bulat gini, semacam kayak baju zirah gitulah, baju perang zaman dulu gitu. Cakep sih ini untuk modelnya. Bagian belakangnya kayak gini. Tapi sayangnya bagian belakangnya ini silvernya masih biasa ya. Tapi untuk bagian depan ini sudah pre-painted gini tuh. Dia pakai warna chrome gitu. Beda kan sama belakangnya kayak gitu. Nah, terus untuk bagian telapak tangan, kita juga mendapatkan another telapak tangan, yaitu ada 2 yang menggunakan card, yang memegang card ini kayak gini. Ada 2 yang pegang card, terus ada 2 juga yang terbuka seperti ini, dan ada 2 juga yang menggenggam seperti ini, yang nggak bolong kayak gini. Dan sama seperti yang lainnya, kita juga mendapatkan kartu yang banyak banget, tapi disediain tangannya cuma 2 doang nih. Optional partnya cuma 2 doang. Jadi ya, lagi-lagi Bandai itu pelit banget untuk seri-seri Uki ini. Kenapa nggak disediainnya tuh banyak gitu untuk si partnya ini? Aduh ya, pokoknya gitu. Terus untuk bagian pinggang, dia sudah kayak gini juga tuh. Bisa berputar kayak gini, terus bisa kayak gini juga. Ya pokoknya udah bagus lah untuk bagian pinggangnya. Udah menggunakan joint ball, bukan cuman berputar aja kayak Sodo Chronicle yang zaman dulu gitu. Terus untuk bagian pinggangnya juga ini bisa ke samping sini. Ini untuk bagian kaki. Bisa naik hanya sebatas ini aja ya. Jadi dia nggak bisa split. Bisa ke depan seperti ini, bisa ke belakang seperti ini. Lalu bisa berputar juga, ada artikulasi lutut juga, ada artikulasi telapak kaki juga kayak gini. Nah, untuk bagian pedangnya dari si Guy ini, nah ini kepala si Rhino-nya bisa kita pasang di sini. Ini ada joint male, kita sambung ke female yang ada di sini. Nah, kayak gini tuh. Jadi dia masangnya tuh di bagian sininya, bukan di bagian telapak tangannya. Jadi seperti ini guys. Cakep ya untuk si Kamen Rider Guy ini. Tapi nggak tahu kenapa sekarang di pasaran tuh harganya turun loh si Kamen Rider Guy ini. Padahal cakep loh ini. Gitu. Kita lanjut lagi ke Kamen Rider selanjutnya, Kamen Rider Raya. Nah, untuk Kamen Rider Raya ini saya agak kecewa di bagian mukanya ini. Kenapa dia pakai stiker? Padahal kalau si Kamen Rider Guy tadi, ini kan dia tuh udah pre-paint kayak gini kan. Tapi kalau Raya dia masih menggunakan stiker. Ya sayang banget sih. Terus untuk bagian di belakangnya, si kepangannya ini ciri khas dari Kamen Rider Raya. Dia bisa berputar kayak gini. Jadi bisa diputar-putar karena dia sudah menggunakan joint ball juga. Terus bagian kepalanya dia ada artikulasi 360 derajat. Nah, tapi kalau 360 derajat, ininya harus dinaikin dulu. Nah, naikin kayak gini, baru dia bisa berputar kayak gini. Tuh. Terus bisa ngangguk-ngangguk juga dari sini dan dari sini juga. Tuh, kayak gitu. Bisa kanan kiri juga, sebatas ini aja. Kayak gitu, guys. Terus untuk bagian tangannya 360 derajat sama aja, terus bisa ke depan ke belakang gini, bisa kayak gini juga. Nah, untuk si bagian pundaknya ini bisa kayak gini juga tuh. Bisa naik turun juga dari sisi sininya, kayak gitu. Terus
bisa berputar juga kayak gini. Lalu bisa ada artikulasi sikunya juga. Nih artikulasi sikunya kayak gini tuh. Kayak gitu. Terus artikulasi telapak tangan kayak gini. Tapi bisa ding, bisa 360 derajat. Saya kira nggak bisa. Nah ini untuk si ikan parinya kita dapat dua model. Yang pertama yang model ketutup kayak gini dan model yang kebuka. Dan kalau untuk masangnya cukup gampang, tinggal kalian lepas aja kayak gini. Terus tinggal kalian ganti dipasang di sini. Nah, kayak gini. Tuh. Terus untuk bagian pinggang dia bisa kayak gini juga, bisa kanan kiri juga, bisa berputar juga kayak gini. Terus untuk bagian kaki dia bisa naik seperti ini, bisa ke belakang juga seperti ini, tapi kehalang pantat lagi-lagi. Bisa ke samping juga seperti ini, bisa berputar, lutut juga ada, dan telapak kaki juga sudah fleksibel. Kayak gitu guys. Nah kita juga ada si cambuknya, yaitu sword ventonya dari si Kamen Rider Raya. Nih, tinggal dipasang aja di sini. Sebentar. Ini tinggal dipasang di sini, guys. Ini bahannya juga bahan karet, jadi nggak bahaya buat anak-anak tuh. Bisa melihat-lihat gini. Terus ininya juga fleksibel lah untuk dimasukin ke pergelangan tangannya, kayak gitu. Dan untuk bagian optional part tangannya, kita juga mendapatkan nih dua pergelangan tangan yang memegang kartu. Terus ada yang kebuka juga dan ada yang menggenggam juga. Dan lagi-lagi untuk part optional tangannya, mana ya? Oh ini. Nih, kartunya masih tersisa sebanyak ini. Lagi-lagi kita hanya mendapatkan 2 aja. Minimal 3 ya. Karena ini kan dia kartunya ada 3 gitu. Bangke emang nih Bandai. Yaudah kita lanjut lagi ke Kamen Rider yang terakhir. Nah ini dia Kamen Rider yang saya suka dari seri Ryuki sampai sekarang. Bahkan sampai aktornya tuh udah tua banget ya. Yaitu ada Kamen Rider Ouja. Nah untuk Kamen Rider Ouja bagian kepalanya dia sudah full pre-painted dari pabriknya. Tidak menggunakan stiker sama sekali. Tapi untuk artikulasinya juga gak kalah keren, yaitu bisa seperti ini. Dan untuk pose ikoniknya itu yang dia kayak gini nih. Nah kayak gitu tuh. Yang kepalanya kayak gitu. Itu ikonik dari dia banget sih. Apalagi yang tangannya kayak gitu. Wah itu ikonik banget loh. Terus untuk artikulasinya kayak gini. Tuh berputar. Bisa kayak gini juga. Bisa naik turun juga. Bisa ke kanan kiri juga kayak gini. Terus untuk bagian tangan sama aja. Oh dia nggak bisa 90 derajat ternyata. Karena kehalang sama si bodinya ini yang lumayan gede. Tuh. Dia hanya sebatas ini aja untuk bagian tangannya. Terus bagian berputarnya bisa kayak gini. Ya copot lagi. Nah untuk berputar 360 derajat kayak gini. Bisa ke depan ke belakang. Ada artikulasi siku. Dan artikulasi bagian pergelangan tangannya kayak gini. Nah untuk bagian senjatanya ini, si kobranya ini, kita mendapatkan 2. Yang pertama yang tertutup seperti ini dan yang terbuka seperti ini untuk memasukkan kartunya kayak gitu. Terus untuk optional part tangannya kita dapat banyak banget loh. Ini yang terbuka ada 2. Terus untuk yang megang kartu ada yang modelnya kayak gini, yang sama kayak lainnya. Terus ada yang modelnya kayak gini. Tuh. Jadi dia kayak pose mau masukin ke sini, ke si tongkatnya ini. Dan ada juga yang 2 kartu. Ini yang pas dia udah ngalahin si Raya sama si Guy. Jadi dia megang 2 finisher kartnya inilah gitu. Terus ada juga yang telapak tangan tertutup kayak gini. Gitu guys. Dan kita juga mendapatkan pedangnya ya. Yang ini. Ini ekornya dari si Veno Snaker. Kayak gini untuk pedangnya. Dan tinggal dimasukin aja sebenarnya. Ini kita lepas dulu aja. Nah, tinggal kita pasang seperti ini. Dimasukin ke sini. Nah, kayak gini. Tuh. Cakep kan? Apalagi warna goldnya ini juga udah dicat warna gold terbaru. Bukan kayak gold mini pla yang lama ya.
Jadi ini cakep sih tuh. Pantes ini harga secondnya aja masih tinggi loh untuk si Kamen Rider Ouja ini. Ya kayak gitu guys. Untuk ketiga Kamen Rider yang sudah kita review satu persatu tadi. Dan oh iya, untuk si stiker ininya, kartunya ini masih ada lagi kayak gini. Tuh, masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk belakangnya. Kayak gitu guys. Nah itu dia untuk review ketiga dari Kamen Rider ini, versi Sodo Chronicle-nya ya. Menurut kalian lebih bagus yang mana nih untuk ketiga Kamen Rider ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Kalau saya pribadi tetap lebih keren sih Kamen Rider Ouja-nya ini. Meskipun yang dua lainnya nggak kalah keren ya, tapi tetap Ouja is the best sih. Wah gila sih ini. Nah karena tadi sudah kita review satu persatu, jadi ini dia pose-pose dari Kamen Rider Raya, Kamen Rider Guy, dan juga Kamen Rider Ouja. Oke, jadi sekian dulu review Sodo Chronicle, Kamen Rider Guy, Kamen Rider Ouja, dan Kamen Rider Raya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Karena di episode selanjutnya kita akan review ya nggak kelihatan. Nah, ini dia Sodo Chronicle Premium Bandai Kamen Rider. Kok Kamen Rider sih? Sodo Chronicle Premium Bandai Genocider, yaitu adalah ketiga mirror monster dari 3 Kamen Rider ini yang bisa digabungkan menjadi Genocider kayak gini. Ya pokoknya ditunggu aja konten minggu depan. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, selamat malam. Dadah.